Assalamualaikum sahabat Roleksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis muda, cantik, namun tak bisa melihat dunia yang ia tinggali. Dihina, dituduh sebagai kutukan, lalu dibuang begitu saja ke hutan angker. Oleh darah dagingnya sendiri. Tanpa belas kasih, tanpa penyesalan. Tapi saat tubuhnya hampir jatuh ke jurang maut, sesosok makhluk langit mengepakkan sayapnya. Membawanya menuju keajaiban yang tak pernah disangka. Siapa sebenarnya Raja Elang itu? Dan hadiah langka apa yang disiapkan untuk gadis buta ini? Semua akan terungkap. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untukmu. Udara pagi itu menyengat tulang. Kabut tebal menggulung perlahan dari celah pepohonan di desa Watu Petung. Desa terpencil itu terletak di antara jurang curam dan hutan tua yang konon tak pernah dijamah manusia sejak puluhan tahun lalu. Suasana selalu sunyi, seakan menyimpan rahasia besar yang belum pernah terungkap. Di balik sebuah rumah panggung tua yang hampir roboh, terdengar isak tangis pelan seorang gadis. Dialah Aisyah, gadis berusia 18 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, namun kedua matanya kosong. Aisyah terlahir buta. Sejak kecil, ia hidup dalam cemoohan, dianggap kutukan keluarga. Ayah tirinya sering menyebutnya pembawa sial. Ibunya sendiri mulai tak peduli, terlalu sibuk mengurus suami barunya dan anak-anak dari pernikahan kedua. Pagi itu, langkah kaki kasar menggiring Aisyah keluar rumah. Ia mengenakan pakaian lusuh dan hanya membawa sehelai selendang lama peninggalan almarhum neneknya. Kau sudah cukup menyusahkan. Mulai hari ini, selesaikan hidupmu sendiri, ujar ayah tirinya dengan suara dingin. Ibunya diam. Hanya menunduk sambil menggenggam uang 100 ribuan yang baru diterima dari rentenir. Dengan tubuh menggigil dan hati remuk, Aisyah ditinggalkan begitu saja di pinggir hutan angker. Tak ada pelukan, tak ada doa. Hanya tanah dingin dan suara ranting patah yang menemani langkah kecilnya menyusuri semak belukar. Aisyah berjalan perlahan, meraba setiap batang pohon, mencium aroma tanah yang lembab, dan merasakan dedaunan yang menempel di wajahnya. Ia tahu, dirinya benar-benar sendiri kini. Hari mulai gelap, langit berubah kelabu, lalu turun gerimis. Aisyah tersesat jauh ke dalam hutan. Tidak ada suara manusia. Hanya angin dan raungan binatang malam yang terdengar dari kejauhan. Saat hujan deras mulai mengguyur, Aisyah merunduk di bawah pohon besar dengan lubang pada batangnya. Ia menggigil hebat, kedinginan dan kelaparan. Tubuhnya lemah, namun jiwanya masih bertahan. Dalam kondisi setengah sadar, Aisyah mendengar suara aneh dari atas. Suara kepakan sayap besar. Lalu, suara keras seperti benda berat mendarat di atas tanah. Aisyah tak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan tanah bergetar. Nafasnya tercekat, jantungnya berdebar tak karuan. Apakah itu harimau? Atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut membungkus tubuhnya. Seperti sepasang sayap yang membentang, melindungi dari derasnya hujan. Aisyah ingin berteriak, namun suara itu tertahan. Jiwanya terlalu lelah untuk merasa takut. Ia hanya bisa bersandar pada batang pohon, dengan tubuh yang perlahan menjadi hangat oleh sesuatu yang tidak ia kenali. Keesokan paginya, Aisyah terbangun oleh sinar matahari yang menyusup dari sela-sela dedaunan. Anehnya, tubuhnya tidak basah. Bahkan, ada seikat buah hutan segar dan air bersih dalam batok kelapa yang tersaji di sampingnya. Siapa yang meletakkannya? Siapa yang tahu dirinya ada di sini? Aisyah hanya bisa menangis. Air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hatinya, ia merasa ada sosok tak terlihat yang menjaganya. Dan benar saja dari kejauhan, di pucuk pohon tertinggi, seekor elang putih dengan ukuran luar biasa sedang mengawasinya. Matanya tajam, sorotnya dalam. Bulu-bulunya seperti perak. Ia bukan elang biasa. Ia adalah Raja Elang penjaga hutan Wan Kerti. Dan kini, pandangannya tertuju hanya pada satu manusia. Aisyah. Sinar mentari pagi menyelinap pelan menembus kanopi hutan Wan Kerti.
Di tengah belantara yang dingin dan lembab, Aisyah duduk bersandar di akar pohon besar yang membelit seperti ular raksasa. Bajunya lusuh, kulitnya pucat, namun wajahnya mencerminkan keteguhan hati yang langka. Ia meraba perlahan selendang tipis yang menutupi bahunya, satu-satunya peninggalan dari neneknya yang sudah lama wafat. Hatinya masih gemetar, namun tidak lagi karena ketakutan, melainkan karena keheranan. Semalam, ada sesuatu yang melindunginya. Aisyah masih mengingat jelas bagaimana tubuhnya yang menggigil tiba-tiba menjadi hangat. Ia tak bisa melihat, tapi rasa sentuhan itu takkan pernah ia lupakan. Lembut, besar, seperti sayap yang membungkus dirinya dengan penuh kasih. Ia tidak tahu apakah itu mimpi, atau kenyataan yang diberi sentuhan keajaiban. Tiba-tiba, suara desir angin menggoyangkan ranting pohon. Aisyah menoleh perlahan, walau matanya tak melihat arah. Ia hanya mengandalkan pendengaran dan perasaan. Ada sesuatu yang terbang di atas sana. Kepakan sayap besar membelah udara, membuat dedaunan berguguran. Suaranya berbeda dari burung biasa, dalam dan berat. Lalu, angin berhenti. Hening sejenak. Dan tiba-tiba, dari udara yang diam itu, terdengar suara keras seperti benda jatuh dari langit. Dug! Tanah bergetar sedikit. Aisyah mencengkeram batang pohon. Nafasnya tertahan. Ia tahu, sesuatu ada di dekatnya. Dan benar saja. Dari arah kanan, terdengar suara langkah berat menyentuh tanah berlumut. Langkah itu pelan, namun pasti. Aisyah mencoba menahan rasa takut, tapi seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia tidak bisa lari, tidak bisa berteriak. Hanya bisa menunggu. Lalu, sesuatu menyentuh punggung tangannya. Bukan cakar tajam, tapi paruh yang hangat. Aisyah terdiam. Paruh itu menyentuh tangannya seperti menenangkan. Lalu, ia merasa ada sesuatu diletakkan di depannya. Bau wangi buah dan aroma air segar. Ia menyentuh dengan perlahan, buah merah hutan dan batok kelapa berisi air jernih. Air itu dingin, menyegarkan. Saat meminumnya, Aisyah menangis. Untuk pertama kalinya, setelah dibuang dan dihinakan, ada yang peduli padanya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi. Setiap pagi, makanan dan air bersih selalu tersedia. Malam hari, tubuh Aisyah tetap hangat meski hujan deras mengguyur. Ia mulai menyadari, ada makhluk yang menjaganya. Bukan manusia, tapi seekor raja elang. Aisyah belum pernah melihatnya, tapi ia bisa mendengar suara kepakan sayapnya, merasakan bayangannya yang besar saat melintas, dan aroma bulunya yang khas ketika mendekat. Aisyah memberinya nama, Rakaswana. Rakaswana bukan elang biasa. Ukurannya 2 kali lipat dari elang kebanyakan, dan ada cahaya samar yang mengelilingi tubuhnya saat malam tiba. Ia hanya muncul ketika hutan mulai sepi, saat angin berhenti bergerak. Setiap kali Aisyah memanggilnya dengan pelan, elang itu akan datang, diam-diam, tanpa suara, namun penuh kekuatan tak kasat mata. Pada hari kelima di hutan, Aisyah mengalami sesuatu yang aneh. Saat sedang berbaring di bawah akar pohon, ia merasakan tetesan lembut jatuh ke kedua matanya. Hangat, menenangkan, seperti embun pagi namun lebih kental. Ia membuka kelopak matanya dengan perlahan. Dunia masih gelap. Namun saat malam tiba, ia melihat kilatan cahaya samar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari ke-6, penglihatannya mulai menangkap bayangan. Kabur, tak jelas, tapi cukup membuatnya menjerit pelan dalam tangis. Ia bisa melihat warna langit, warna hijau dedaunan, cahaya senja di kejauhan. Meskipun masih buram, Aisyah tahu, matanya perlahan sembuh. Entah bagaimana, setiap tetes air dari sayap Rakaswana yang menetes setiap malam telah menyembuhkan luka yang bahkan manusia pun tak mampu obati. Hingga suatu malam, Aisyah terbangun karena suara ledakan kecil dari dalam hutan. Suara logam yang bergesekan. Dan, suara manusia. Jangan sampai kabur. Itu burungnya besar sekali, teriak seseorang. Aisyah panik. Ia berdiri dengan tergesa, meraba arah suara. Hatinya seperti ditusuk. Mereka, manusia, datang ke hutan. Dan mereka ingin menangkap Rakaswana. Ia berlari, terhuyung-huyung melewati semak dan batu. Meski penglihatannya masih belum pulih sempurna,
Ia bisa melihat cahaya obor dan bayangan manusia yang membawa senapan. Ada sekitar 3 orang, berbaju gelap, dengan topi pemburu. Mereka mengepung dari segala arah. Burung itu langka. Bulunya bisa dijual mahal, teriak salah satu dari mereka. Aisyah menjerit, "Jangan!" Tapi suara itu tertelan oleh tembakan. Dor, dor. Terdengar suara sayap mengepak kencang. Rakaswana muncul dari balik kabut, terbang cepat, menghindari peluru. Namun salah satu tembakan mengenai sayapnya. Rakaswana jatuh, berguling di tanah, menabrak batang pohon, dan mengerang pelan. Aisyah berlari ke arah suara jatuh itu. Ia meraba tubuh besar yang tergeletak di tanah. Dada Rakaswana naik turun lemah. Sayap kirinya berdarah. Bulu putihnya ternoda merah tua. Maafkan aku, isaknya sambil memeluk tubuh sang elang. Jangan pergi, aku mohon. Langit berubah gelap. Hujan turun perlahan. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya lembut keluar dari dada Rakaswana. Cahaya itu menyelubungi Aisyah sepenuhnya. Tubuhnya melayang ringan. Matanya menyala. Dalam sekejap, penglihatannya menjadi jernih. Sempurna. Ia bisa melihat dunia dengan utuh. Warna, bentuk, dan wajah Rakaswana yang selama ini hanya ia rasakan lewat hati. Matanya membelalak. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia bisa melihat siapa penjaganya. Seekor Raja Elang Agung, dengan sorot mata bijak, yang kini terluka demi melindunginya. Tapi keajaiban belum berhenti. Dari bawah tubuh Rakaswana, muncul sebuah kotak kayu kecil, tua, dan berlumut. Tanpa sadar, Aisyah membukanya. Di dalamnya, ada sebuah batu kristal biru dengan simbol aneh bercahaya. Saat Aisyah menyentuhnya, seketika tubuh Rakaswana bersinar terang. Luka di sayapnya menutup. Ia bangkit, mengepak, dan terbang tinggi, meninggalkan jejak cahaya di langit malam. Aisyah terduduk di tanah. Tangan kanannya menggenggam batu itu. Ia tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Namun saat memegangnya, ia merasa ada kekuatan besar yang hidup di dalam dirinya. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diri Aisyah telah berubah. Pagi menyingsing dengan sunyi di tengah hutan Wan Kerti. Aisyah duduk di atas akar besar, menggenggam batu kristal biru yang malam tadi muncul dari bawah tubuh Rakaswana. Cahaya dari kristal itu masih samar, menyala redup, seolah menunggu sesuatu. Pandangan Aisyah kini tajam. Dunia yang dulu gelap telah berubah. Ia bisa melihat tiap detail daun, embun di ujung rumput, bahkan warna lembut cahaya pagi yang menyusup di antara pohon. Namun hatinya penuh tanya. Apa sebenarnya batu ini? Mengapa muncul setelah Rakaswana terluka? Dan, kenapa ia merasa seolah mendengar suara dari dalamnya? Jaga ini baik-baik. Suara halus itu terdengar samar, seolah bisikan dalam hati. Aisyah menatap batu kristal itu. Simbol berbentuk lingkaran berlapis di dalamnya mulai bersinar pelan. Lalu, dari balik semak, muncul sesuatu yang membuat jantung Aisyah berdebar. Rakaswana. Elang agung itu kembali. Sayapnya kini sembuh total, bahkan tampak lebih gagah. Bulunya bersinar seperti dilumuri cahaya langit. Ia berdiri di hadapan Aisyah dengan kepala sedikit menunduk, seperti menyapa. Lalu, dengan perlahan, ia merentangkan sayapnya, dan satu hal luar biasa terjadi. Di balik salah satu sayap, tersembunyi tangga batu kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah, seolah dibuka oleh kekuatan gaib. Tangga itu menurun ke sebuah celah gelap di bawah tanah, yang sebelumnya tertutup akar dan lumut. Rakaswana mengepakkan sayapnya sekali, lalu berjalan pelan mendekati lubang itu. Ia menoleh ke Aisyah, seolah berkata, "Ikutlah." Dengan langkah ragu, Aisyah mengikuti. Jantungnya berpacu cepat, napasnya berat, tapi ada rasa penasaran yang mendorongnya. Tangga batu itu licin dan sempit, namun tidak terlalu dalam. Dan saat ia sampai di dasar celah, cahaya lembut dari kristal di tangannya menyala terang, menerangi seisi ruang. Di hadapannya terbentang gua kecil yang dipenuhi simbol-simbol kuno di dinding. Pada bagian tengah gua, ada singgasana batu yang dihiasi sulur emas dan kristal. Aisyah melangkah pelan mendekat. Pada singgasana itu terukir tulisan tua dalam bahasa kuno yang entah bagaimana bisa ia pahami. Dia yang buta namun berhati jernih akan melihat kebenaran warisan langit.
Pewaris penjaga Wan Kerti. Pemilik cahaya biru yang menyelamatkan. Tangan Aisyah gemetar. Ia tak mengerti semua maksudnya. Namun hatinya merasa terhubung. Kristal biru di tangannya tiba-tiba berpendar lebih terang dan melayang ke atas singgasana. Dalam cahaya yang membutakan, tubuh Aisyah seperti ditarik dalam pusaran energi. Ia tak merasakan tanah di bawah kakinya. Tak mendengar suara hutan. Hanya ada bisikan lembut, seperti nyanyian angin. Saat ia sadar kembali, Aisyah telah berdiri di luar gua. Tapi kini tubuhnya berbeda. Rambutnya tertata rapi meski belum pernah ia sentuh. Pakaiannya bersih, seperti terbuat dari tenunan lembut berwarna biru muda dan perak. Di lehernya tergantung liontin kecil dari batu yang sama, kristal biru. Tubuhnya terasa ringan, dan di dadanya, sebuah energi lembut berdenyut seirama dengan detak jantung. Rakaswana menatapnya dalam-dalam. Lalu terbang ke langit, berputar tinggi, dan bersuara lantang, seperti merayakan kelahiran baru. Aisyah bukan lagi gadis buta yang dibuang. Ia telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Ia kini menjadi pewaris penjaga Wan Kerti. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai menyusuri hutan menuju batas desa. Ia tahu, hidupnya tak bisa hanya di hutan. Sesuatu dalam dirinya mengarahkannya kembali ke tempat asal. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengungkap kebenaran. Ia harus tahu, kenapa dirinya dibuang? Siapa dirinya sebenarnya? Saat ia melintasi pinggir hutan, seorang kakek tua melihatnya dari kejauhan. Kakek itu adalah Pak Rais, satu-satunya orang di desa yang pernah baik pada Aisyah waktu kecil. Ia terpana. Astagfirullah, Aisyah? Kau bisa melihat. Aisyah tersenyum. Alhamdulillah, kakek. Allah kirimkan penjaga dari langit untuk menolongku. Pak Rais mendekat, menatap Aisyah dari ujung kaki hingga kepala. Kau, bukan hanya sembuh. Kau, seperti bawa cahaya dari langit. Aisyah tak menjawab. Ia hanya memegang liontin di dadanya, lalu berkata pelan, hidupku tak lagi sama. Tapi desa ini masih menyimpan luka yang belum sembuh, kekejaman yang belum terungkap. Kakek Rais terdiam. Yang membuangku, lanjut Aisyah, mungkin sudah merasa aman. Tapi aku akan kembali. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengembalikan cahaya yang dulu mereka padamkan. Angin berhembus pelan. Dari atas langit, Rakaswana terbang rendah, lalu menghilang di balik awan. Malam itu, desa Watu Petung tidak tenang. Burung hantu bernyanyi nyaring. Anjing menggonggong tak henti. Seakan alam tahu, sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengguncang mereka. Dan pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar. Rumah kepala dusun terbakar sebagian. Di halaman rumah, ada jejak aneh, cakar elang raksasa, tertanam di tanah basah. Orang-orang mulai berbisik. Ini pasti pertanda. Namun tak ada yang tahu, bahwa gadis yang pernah mereka buang kini berjalan pelan menyusuri jalan tanah desa, dengan tatapan tajam, dan cahaya biru samar dari liontinnya yang tak berhenti berdenyut. Langkah Aisyah menyusuri jalan desa terdengar jelas di antara keheningan pagi. Tak seorang pun menyapa. Para tetangga hanya mengintip dari balik celah pintu dan tirai jendela. Mereka bergidik melihat cahaya kebiruan yang samar menyala dari liontin di leher Aisyah. Wajahnya tak lagi lesu. Mata yang dulu kosong kini memancarkan ketegasan. Ia adalah orang yang sama, namun tak lagi serupa. Desa Watu Petung mendadak sunyi. Bahkan ayam pun tak berkokok. Aisyah berjalan menuju rumah tua di ujung pematang, rumah tempat ia dibuang. Rumah yang dulu membuatnya merintih malam-malam, yang menyimpan suara makian ayah tiri dan tangisan ibunya yang tak pernah membelanya. Di halaman rumah, terlihat seseorang sedang mengikat kayu bakar. Lelaki tua berbadan besar dengan wajah kasar, Pak Mardan, ayah tiri Aisyah. Ia mendongak, hendak memaki. Namun bibirnya terkatup saat matanya bertemu dengan tatapan Aisyah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Kayu yang digenggamnya terjatuh ke tanah. Kau, katanya lirih. Tidak mungkin, kau sudah mati? Potong Aisyah tenang. Bukankah itu harapanmu? Pak Mardan mundur satu langkah. Apa yang kau lakukan di sini? Aisyah melangkah lebih dekat, namun nada suaranya tetap tenang.
Aku ingin melihat wajah orang yang membuang darah daging istrinya sendiri ke hutan, seperti bangkai. Tapi kau benar. Aku seharusnya mati, kalau bukan karena pertolongan dari langit. Di dalam rumah, Bu Rasti, ibu kandung Aisyah, muncul dari balik pintu. Ia membeku. Matanya membelalak. Tangannya memegang dada. Aisyah? Ya Allah. Aku masih hidup, Bu, kata Aisyah lembut. Mataku telah melihat banyak hal. Dan hatiku sudah tak lagi buta. Ibunya menangis terseduh. Namun Aisyah tak menghampiri. Luka lama itu masih ada. Belum sembuh. Yang ia butuhkan bukan pelukan, tapi kebenaran. Tapi kau bisa lihat? Tanya Pak Mardan setengah berteriak. Aisyah mengangguk. Dan aku bisa melihat lebih dari sekadar wajah orang-orang. Aku bisa melihat niat, rasa takut, kebohongan. Mendadak angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan. Dari langit, bayangan besar berputar. Rakaswana muncul, mengepakkan sayap di atas desa, membuat tanah berguncang pelan. Warga yang mengintip mulai keluar dari rumah. Mereka melihat pemandangan yang mustahil. Seekor elang putih raksasa dengan lingkar cahaya di tubuhnya berputar perlahan di atas rumah Pak Mardan. Ya Rob, itu elang apa? Bisik seorang ibu tua. Jangan-jangan itu, penjaga hutan Wan Kerti, timpal bapak lain. Aisyah berdiri tegak. Suaranya menggema, bukan karena keras, tapi karena jelas. Aku kembali bukan untuk membalas. Tapi kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Tiba-tiba, dari arah barat desa, datang rombongan orang asing. Mereka membawa kamera, peralatan besar, dan mengenakan seragam. Mereka adalah peneliti konservasi satwa liar yang sudah lama mencari raja elang legendaris yang konon menjaga hutan Wan Kerti. Kami menerima sinyal dari kristal langit. Kami mendeteksi kemunculan energi kuno. Dan burung itu, salah satu peneliti menunjuk ke langit, adalah penjaga terakhir dari suku pelindung hutan yang sudah hilang selama ratusan tahun. Warga desa ternganga. Tak paham. Tak berani bersuara. Pemimpin tim peneliti, seorang pria Indonesia parubaya bernama Dr. Harun, mendekati Aisyah. Ananda, apakah kau pemilik batu ini? Katanya sambil menunjukkan layar hologram dari alat di tangannya. Di layar itu, bentuk dan pola dari kristal biru milik Aisyah muncul identik. Aisyah mengangguk. Batu ini diberikan oleh Rakaswana, penjagaku. Dan aku, hanya gadis yang dulu dibuang ke hutan. Dr. Harun dan timnya saling pandang. Itu berarti, kau adalah penerus warisan penjaga hutan. Pewaris tunggal dari garis langit. Seketika itu juga, seluruh warga desa berlutut. Tak ada yang berani menatap langsung wajah Aisyah. Mereka menyadari bahwa gadis yang pernah mereka sepelekan kini telah menjadi simbol keajaiban dan kehormatan. Namun Aisyah tetap tenang. Ia memandang Pak Mardan yang masih berdiri kaku. Aku tak datang untuk membuatmu malu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kegelapan yang kau tanamkan di hidupku telah melahirkan cahaya yang lebih kuat dari kebencianmu. Pak Mardan tak sanggup berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. Ia terduduk di tanah, gemetar, tak lagi seperti pria yang dulu suka menghardik dan menghina. Hari itu, desa Watu Petung menjadi saksi kemunculan kembali seseorang yang dianggap hilang, yang bangkit dari kehinaan menjadi cahaya yang tak terpadamkan. Namun cerita Aisyah belum selesai. Karena setelah semua mata tertuju padanya, dan semua bisik menjadi pujian, Aisyah diam-diam menerima bisikan baru dari liontin di lehernya. Kau belum selesai. Masih ada warisan yang harus kau temukan. Dan kebenaran yang lebih dalam sedang menunggumu. Bukan di desa ini, tapi jauh di balik pegunungan, tempat asal darahmu sesungguhnya. Aisyah menggenggam liontin itu kuat-kuat. Ia tahu, petualangan berikutnya akan membawanya pada rahasia yang lebih mengejutkan daripada semua yang sudah ia alami. Dan ketika malam tiba, Rakaswana kembali mengepakkan sayapnya. Ia terbang rendah, lalu hinggap di belakang Aisyah. Dengan tenang, Aisyah melangkah ke punggung sang elang. Ia menoleh sekali ke arah desa, lalu membisikkan satu kalimat pelan. Aku akan kembali saat semuanya siap. Lalu, dalam kilatan cahaya bulan, Aisyah dan Rakaswana terbang meninggalkan desa. Meninggalkan masa lalu, untuk menjemput masa depan yang belum siap dijelaskan. Di langit yang dilapisi awan putih keperakan,
Rakaswana terbang membelah angin dengan Aisyah di punggungnya. Hutan Wan Kerti mengecil di kejauhan. Desa Watu Petung pun lenyap dari pandangan. Yang tersisa kini hanya bentang pegunungan biru di ufuk barat. Aisyah menggenggam liontinnya erat. Di dadanya berdenyut perasaan asing. Seperti getaran yang menuntunnya ke arah yang tak ia kenal namun sangat akrab di dalam hati. Sore itu, mereka mendarat di sebuah dataran tinggi yang diselimuti kabut. Di hadapan Aisyah membentang lembah Dermaji, lembah yang disebut-sebut dalam dongeng neneknya sebagai tempat kelahiran para penjaga hutan. Tak ada rumah, tak ada jalan, hanya barisan pohon tua yang menjulang seperti tiang-tiang istana zaman purba. Langkah Aisyah menyusuri lembah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa tanah ini mengenalnya. Aroma tanah, suara angin, bahkan gemerisik daun terasa begitu dekat. Saat ia melewati sebuah batu besar yang pecah di tengahnya, liontin di lehernya bersinar. Cahaya itu mengarah ke sebuah celah sempit di bawah akar pohon waru raksasa. Aisyah menunduk, menyusup ke celah itu. Di dalamnya ia menemukan makam batu tua, sederhana, dengan ukiran tulisan kuno yang membuat tubuhnya bergetar. Putri Darmawati, penjaga terakhir sebelum pengkhianatan. Di bawah ukiran itu, terdapat simbol kristal biru, sama persis dengan yang ada di liontinnya. Aisyah jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Nama itu adalah nama nenek kandungnya yang selama ini hanya disebut lirih dalam cerita. Tapi tak pernah ada yang memberitahu bahwa neneknya adalah penjaga terakhir sebelum warisan langit hilang. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul bayangan lelaki tua berkerudung coklat. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Ia membawa tongkat dari kayu hitam yang tampak sangat tua. Lelaki itu menghampiri tanpa suara. Aisyah bangkit pelan, waspada, namun tak merasa terancam. "Aku sudah menunggumu sejak lama," katanya lirih. Cahaya biru di dadamu menandakan bahwa darah penjaga masih hidup. Aisyah menatapnya. "Siapa kakek sebenarnya?" "Aku adalah Kirana Jati, penjaga naskah warisan. Aku satu-satunya saksi pengkhianatan yang membuat warisan langit hilang. Dan kini, semua akan terungkap." Aisyah mengikuti Kirana Jati masuk ke sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil. Di dalam gua itu tersimpan kitab tua berlapis kulit kijang yang hampir hancur dimakan usia. Lelaki itu membukanya perlahan. Di sana tertulis sejarah para penjaga hutan sejak ratusan tahun lalu. "Dulu," ujar Kirana Jati, "ada dua garis keturunan penjaga. Garis pelindung dan garis pengkhianat. Nenekmu adalah pelindung terakhir. Tapi ia diburu dan dilenyapkan secara diam-diam oleh orang dalam yang berkhianat, karena takut kekuatannya akan membuka rahasia besar di lembah Dermaji." Aisyah menyerap setiap kata seperti air di padang gersang. Dan anak dari Putri Darmawati disembunyikan ke desa terpencil, agar tak ditemukan. Tapi anak itu tumbuh tanpa tahu jati dirinya. Dan anak itu adalah ibumu. Aisyah terdiam. Suasana gua mendadak berat. Suara air di luar bergema seperti irama kesedihan. "Jika ibuku anak dari Putri Darmawati, berarti aku adalah..." Aisyah tak bisa melanjutkan kalimatnya. "Benar," jawab Kirana Jati. "Kau adalah keturunan langsung dari garis pelindung. Satu-satunya yang tersisa." Aisyah memejamkan mata. Air matanya kembali menetes. Semua perlakuan kejam yang ia terima, semua rasa sakit, ternyata berasal dari warisan yang ingin dilenyapkan. Kirana Jati melanjutkan, kristal biru itu bukan hanya penyembuh. Ia adalah kunci. Kunci menuju warisan besar yang tersegel di puncak tertinggi lembah Dermaji. Tapi, hanya pewaris sejati yang bisa membukanya. Malam itu, Aisyah bermalam di dalam gua. Ia tak bisa tidur. Matanya menatap batu liontin yang kini terus bersinar lembut. Setiap kedipan cahayanya seperti napas. Seolah benda itu hidup, dan terus berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar lewat hati. Keesokan harinya, Aisyah, ditemani Kirana Jati dan Rakaswana, mendaki puncak tertinggi lembah. Jalannya terjal, berbatu, dan penuh semak berduri. Tapi langkah Aisyah tak pernah ragu. Setiap luka yang ia lalui menjadi bekas kekuatan baru. Setelah melewati dinding batu setinggi 20 meter dan jurang sempit di sisi kanan, mereka tiba di sebuah dataran luas dengan pilar-pilar batu membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lingkaran itu,
berdiri altar batu yang dipenuhi ukiran cahaya samar. Tempat ini, kata Kirana Jati, telah tertidur selama 2 abad. Dan hanya keturunan Putri Darmawati yang bisa menghidupkannya kembali. Aisyah maju perlahan. Ia berdiri di tengah lingkaran, tepat di atas simbol warisan. Ia menunduk, mencium tanah, lalu memegang liontinnya. Ketika liontin itu ia letakkan di atas altar, seketika cahaya biru menyembur dari tanah, membentuk jaring cahaya yang menyelimuti seluruh pilar batu. Langit berubah kelam. Angin berhenti. Semua suara alam terdiam. Lalu, cahaya besar meledak dari tengah altar, membuat Rakaswana mengepak tinggi, dan Kirana Jati menutup mata. Aisyah berdiri dalam cahaya itu, tubuhnya melayang perlahan. Suara-suara dari masa lalu menggema di sekelilingnya. Nama-nama penjaga. Sumpah setia. Teriakan peperangan. Doa para leluhur. Semua bersatu di dalam pikirannya. Dan saat cahaya mereda, Aisyah turun dengan perlahan. Namun kini matanya lebih tajam. Tubuhnya menyala samar. Dan liontin biru di dadanya telah berubah bentuk menjadi mahkota cahaya kecil yang melayang di atas kepalanya. Ia tak lagi sekadar manusia. Ia telah menjadi pemegang cahaya warisan langit. Tapi jauh di bawah kaki gunung, sepasang mata mengintai dari balik bayang-bayang pohon tua. Mata itu milik seseorang yang dulu pernah memburu Putri Darmawati. Dan kini, ia tahu bahwa cucunya telah membuka kembali warisan yang selama ini ia kubur dalam rahasia. Bayang-bayang dendam kembali bergerak. Hujan turun pelan di kaki lembah Dermaji. Suara tetesan air menyatu dengan bisikan angin. Dari balik pohon aren tua yang menjulang tinggi, seorang pria tua berbadan tegap menyaksikan cahaya biru dari puncak gunung mengoyak langit. Matanya sipit, wajahnya keras. Jubah hitamnya basah, tapi ia tak peduli. Di pundaknya tergantung cakar elang perak yang terikat benang merah, simbol lama dari garis pengkhianat. Nama pria itu adalah Brahma Santika. Dulu ia adalah tangan kanan pemimpin suku pelindung. Tapi ambisinya untuk menguasai kekuatan kristal biru membuatnya mengkhianati saudara sendiri. Ia memimpin serangan terhadap Putri Darmawati puluhan tahun lalu, menyembunyikan warisan, dan memutus rantai penjaga. Tapi sekarang, cucu dari perempuan yang pernah ia bunuh telah membangkitkan kembali kekuatan itu. Dan itu adalah ancaman. Brahma mengepalkan tangan. Aku sudah kubur semuanya. Tapi dia, cucu perempuan itu, membawa kembali darah yang seharusnya sudah kering. Di belakangnya, muncul 3 pemuda berbaju gelap. Mereka adalah anak-anak angkat Brahma, dibesarkan dengan dendam dan siasat. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu bersimbah darah binatang. Ayah, apakah kita serang malam ini? Brahma menggeleng. Belum. Dia masih baru menyatu dengan kekuatannya. Biarkan dia merasa aman dulu. Lalu saat dia lengah, kita runtuhkan semuanya sekaligus. Sementara itu, di atas puncak gunung, Aisyah berdiri di antara tiupan angin malam. Di sekelilingnya, pilar-pilar batu mulai memunculkan tulisan bercahaya. Kirana Jati duduk bersila, membaca satu persatu makna dari ukiran itu. Ini bukan hanya tempat warisan, katanya pelan. Tapi juga tempat pengadilan para penjaga. Disinilah pengkhianatan pertama terjadi. Disinilah darah suci ditumpahkan. Aisyah menatap langit yang mulai berawan. Rakaswana hinggap di salah satu pilar, membungkus tubuhnya dengan sayap besar. Matanya waspada. Nalurinya merasakan ancaman. Apakah kita dalam bahaya? Tanya Aisyah. Kirana Jati mengangguk perlahan. Kekuatan yang bangkit selalu menarik 2 sisi. Terang akan memanggil bayang-bayang. Dan kini, bayangan itu bergerak. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia duduk di depan api unggun kecil di dalam gua tempat ia menginap. Suara api yang berderak menemani pikirannya yang gelisah. Ia memandangi liontin yang kini telah menjadi mahkota cahaya kecil di udara. Terus berputar pelan. Tapi cahaya itu mulai bergetar, seperti merasa resah. Tiba-tiba, dari luar gua terdengar suara ranting patah. Aisyah berdiri sigap. Rakaswana yang tidur tak jauh darinya langsung mengepak sayap dan mengeluarkan suara keras. Dari balik bayangan gua, muncul sosok berpakaian hitam. Sorot matanya tajam, suaranya berat. Akhirnya, aku menemukanmu. Aisyah menatap sosok itu. Meski belum pernah bertemu,
Ia merasa kenal dengan aura dingin yang mengelilingi lelaki itu. "Siapa kau?" tanya Aisyah. Pria itu tertawa kecil. "Aku adalah akhir dari kisah nenekmu, dan mungkin juga akhir dari kisahmu." Dengan satu gerakan tangan, pria itu melemparkan senjata berkilat ke arah Aisyah. Rakaswana menukik cepat dan menangkisnya dengan sayap. Benturan itu menghasilkan percikan cahaya dan getaran hebat. Aisyah terlempar ke belakang. Mahkota cahaya di atas kepalanya bergetar kuat, lalu redup sebentar. Kirana Jati muncul dari balik lorong, memegang tongkatnya. "Brahma!" teriaknya lantang. "Beraninya kau menginjakan kaki di tanah suci?" Brahma tersenyum sinis. "Tanah ini dulu milik kita semua. Sampai kalian memuja satu garis keturunan saja. Sekarang aku datang untuk merebut apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal." Aisyah berdiri perlahan. Wajahnya penuh debu, namun matanya tak goyah. Kekuatan ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Brahma mendekat. "Dan siapa kau? Anak dari wanita lemah yang menyerah pada rasa takut? Cucu dari perempuan yang kubunuh dengan tanganku sendiri?" Ucapan itu menghantam hati Aisyah. Tapi justru dari luka itu, kekuatan dalam dirinya menyala. Mahkota cahayanya kembali bersinar. Tubuhnya memancarkan aura biru. Tangan kanannya terangkat, dan dari tanah di bawahnya, muncul garis cahaya yang membentuk perisai besar berukir lambang penjaga. "Kalau begitu," ucap Aisyah lirih, "dari darah yang pernah kau tumpahkan, aku akan menegakkan yang benar." Brahma mencabut pedangnya yang terbuat dari logam gelap, lalu melompat ke depan. Benturan besar terjadi. Cahaya dan kegelapan beradu di dalam gua suci. Kirana Jati memagari pintu masuk dengan jaring pelindung. Rakaswana terbang memutar di atas, menciptakan pusaran angin untuk membatasi gerak musuh. Pertarungan berlangsung sengit. Brahma memiliki kekuatan dari kegelapan yang telah ia serap selama puluhan tahun. Tapi Aisyah punya sesuatu yang tak bisa ditiru, kesucian niat dan keberanian hati. Dalam satu benturan besar, Aisyah menangkis serangan Brahma lalu menghantam dada pria tua itu dengan cahaya liontinnya. Tubuh Brahma terpental. Ia berlutut, terengah, darah menetes dari bibirnya. Namun sebelum ia bisa bangkit, cahaya dari altar warisan membungkus tubuhnya. Simbol pengkhianat di pundaknya terbakar. Jubahnya berubah menjadi abu. Dan dalam hitungan detik, Brahma lenyap, menjadi debu gelap yang ditiup angin lembah. Aisyah jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Tangannya gemetar. Tapi ketika ia membuka mata, langit di atasnya bersih. Bintang-bintang bersinar lebih terang. Kirana Jati mendekat. Ia menatap Aisyah dengan wajah penuh haru. "Kau telah menutup luka yang lama sekali terbuka." Namun Aisyah hanya diam. Karena dalam benaknya, ia tahu musuh bisa hilang. Tapi bayangan bisa muncul kembali kapan saja. Dan warisan yang ia jaga bukan hanya anugerah, tapi juga ujian. Langit lembah dermaji bersih malam itu. Ratusan bintang bersinar terang, seolah menyambut lahirnya penjaga baru. Api unggun di depan gua menari lembut, menerangi wajah Aisyah yang masih terdiam dalam pikirannya. Pertarungan dengan Brahma barusan bukan hanya tentang dendam masa lalu, tapi tentang warisan besar yang hampir terenggut selamanya. Di sampingnya, Kirana Jati duduk bersila dengan tenang. Tangan tuanya mengusap kitab warisan yang kini sudah terbuka penuh. Semua halaman yang dulu terkunci oleh sihir kegelapan kini bersinar terang, menampilkan sejarah yang selama ini hilang. "Lembah ini," ujar Kirana dengan suara serak, "dulu adalah tempat berkumpulnya para penjaga dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Masing-masing membawa lambang dan warisan dari hutan yang mereka lindungi." Aisyah mendengarkan, matanya memandangi simbol-simbol yang terpahat di pilar batu di sekeliling altar utama. Ada lambang harimau putih dari utara, buaya emas dari selatan, elang biru dari barat, dan naga air dari timur. Namun dari semua lambang itu, hanya satu yang kini menyala terang, elang biru. "Kau telah menghidupkan kembali satu penjuru. Tapi ini baru permulaan," lanjut Kirana. "Masih ada 3 penjaga lain yang belum bangkit. Dan kau harus menemukannya." Aisyah memejamkan mata. Cahaya mahkota kecil di atas kepalanya bergetar pelan, seolah menyetujui kata-kata Kirana. Di dalam hatinya,
Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Justru kini baru dimulai. Namun sebelum fajar menyingsing, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rakaswana mengeluarkan suara keras, lalu menukik cepat ke arah barat. Aisyah terbangun dari duduknya. Kirana Jati berdiri sigap. Ada yang datang, bisiknya. Dari kejauhan, terlihat kereta besar dengan 4 roda kayu, ditarik oleh 2 kerbau putih, melintasi padang ilalang menuju altar. Di atas kereta, berdiri seorang pria muda berpakaian bangsawan, dengan lambang matahari di dadanya. Wajahnya tampan, matanya tajam, dan senyumnya tenang. Di belakangnya, pengawal-pengawal berpakaian lengkap mengiringi dalam formasi rapi. Kereta berhenti tepat di depan altar. Pria itu turun, lalu membungkuk hormat pada Aisyah. Perkenalkan, aku Pangeran Radia Atmadja dari Kerajaan Rasa Negara. Kami menerima sinyal cahaya biru yang menyentuh langit. Dan menurut kitab kami, itu pertanda kebangkitan garis penjaga. Aisyah mengangguk pelan. Aku, bukan siapa-siapa. Hanya cucu dari perempuan yang dibuang. Tapi jika memang garis itu kembali hidup dalam diriku, maka aku siap menjaga apa yang harus dijaga. Radia tersenyum. Justru karena itu kau layak. Dari saku bajunya, sang pangeran mengeluarkan segulung surat berstempel kerajaan dan menyerahkannya kepada Kirana Jati. Lelaki tua itu membacanya dengan mata berkaca-kaca. Ini, undangan resmi, kata Kirana. Kerajaan Rasa Negara hendak membentuk kembali Dewan 4 Penjuru yang telah lama hilang. Aisyah terdiam. Suasana hening. Dan mereka memilihmu, lanjut Kirana, sebagai penjaga langit. Posisi tertinggi dari semua garis warisan. Semua mata tertuju pada Aisyah. Ia tak segera menjawab. Dalam hatinya, suara masa lalu masih bergema. Suara ibu yang menangis. Suara ayah tiri yang memaki. Suara hujan di malam ia dibuang. Tapi dari semua itu, suara yang kini paling kuat adalah suara dirinya sendiri. Suara dari seorang gadis yang pernah dianggap tak berguna, kini memegang warisan suci dari leluhur yang hilang. Aisyah menatap Pangeran Radia. Jika aku harus berjalan ke 4 penjuru bumi untuk membangkitkan kembali penjaga yang tertidur, aku akan melakukannya. Bukan karena aku ingin dihormati, tapi karena hutan, langit, dan semua kehidupan layak mendapatkan perlindungan sejati. Pangeran Radia mengangguk dalam. Maka mulai malam ini, kau bukan lagi Aisyah yang dibuang. Kau adalah Aisyah Darmawati, penjaga langit, penerus warisan agung. Rakaswana mengepakkan sayap besar dan mengeluarkan suara keras, menggetarkan seluruh lembah. Pilar-pilar batu menyala serentak, membentuk lingkaran cahaya biru yang menyatu ke langit. Malam itu, seluruh bumi dermaji bergetar. Dan dari 4 penjuru Nusantara, para pewaris yang tersembunyi mulai merasakan panggilan yang sama. Tapi di balik semua cahaya, jauh di dasar gunung, di tempat yang gelap dan tak terjamah, sesuatu yang tua dan terikat, meretas rantai yang telah lama mengikatnya. Angin malam membawa kabut turun perlahan menyelimuti kaki gunung dermaji. Di balik keagungan cahaya yang bangkit di atas puncak, nun jauh di dasar bumi, di sebuah gua yang telah tertutup selama ratusan tahun, suara gemertak batu dan rantai tua mulai terdengar. Sebuah lubang raksasa yang selama ini terkubur kini mulai retak, seperti rahim tanah yang akan melahirkan kembali sesuatu yang seharusnya tak pernah dibangunkan. Di dalam gua itu, bersemayam makhluk kegelapan yang pernah dikurung oleh para penjaga pertama, sebuah entitas tak bernama yang lahir dari keserakahan manusia pada masa lalu. Ia bukan manusia, bukan pula hewan. Ia adalah bayang tanpa wajah, kekuatan hitam yang hanya muncul saat cahaya sejati menyentuh bumi. Dan kini, dengan kebangkitan Aisyah sebagai penjaga langit, segel tua itu mulai melemah. Sementara itu, di permukaan gunung, Aisyah dan rombongan kerajaan Rasa Negara bersiap turun. Cahaya di altar dermaji telah meredup. Namun mahkota kecil biru di atas kepala Aisyah masih menyala, mengikuti gerak pikirannya. Di tangannya kini ada tongkat warisan penjaga langit, batang kristal dengan ukiran elang, yang hanya muncul setelah ia menolak kekuasaan dan memilih perlindungan sebagai tugas. Pangeran Radia menunggang kuda putih, mengawal barisan. Di belakangnya, pasukan kerajaan membawa perbekalan dan bendera kerajaan. Di samping Aisyah, Rakaswana terbang rendah, menjaga dari udara. Kita akan menuju Rasa Negara terlebih dulu, kata Radia. Di sana,
kau akan dikenalkan kepada para sesepuh. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Karena semakin kuat cahayamu, semakin keras pula bayangan akan mencoba menjatuhkanmu. Aisyah hanya menunduk pelan. Aku tidak takut, tapi aku juga belum siap. Rasanya baru kemarin aku duduk menangis di bawah pohon di tengah hutan, sendirian dan buta. Justru karena itu kau layak dipercaya, jawab Radia. Yang pernah berada di titik terendah, tahu cara berdiri paling tegak. Perjalanan ke Rasanegara memakan waktu 3 hari 3 malam. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak desa. Anehnya, setiap desa yang mereka lewati selalu memiliki tanda-tanda aneh. Air sungai menghitam, ternak mendadak mati, pohon tumbang tanpa sebab, dan bayi-bayi menangis tanpa henti. Warga desa menyebutnya angin busuk yang muncul beberapa malam terakhir. Kirana Jati yang ikut dalam rombongan mendekati Aisyah dengan wajah tegang. Ini bukan pertanda alam biasa. Ini jejak, bayang tanpa wajah. Aisyah memejamkan mata. Ia bisa merasakan itu juga. Seperti ada sesuatu yang mengintai dalam diam. Ia tak bisa melihat bentuknya, tapi hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Setibanya di Rasanegara, seluruh rakyat menyambut Aisyah dengan takzim. Istana batu yang berdiri megah di atas danau biru menyinari wajah-wajah penasaran dan penuh harapan. Aisyah dibawa ke dalam balairung agung, tempat para sesepuh berkumpul. Di sana, duduk 4 orang tua dengan pakaian adat yang berbeda. Salah satunya, Sesepuh Ageng Mandaraka, adalah pemimpin tertua yang menyimpan naskah tua tentang penjaga langit. Kau datang dengan warisan yang dulu kami kira telah musnah, ujar Mandaraka dengan suara berat. Tapi kedatanganmu adalah tanda bahwa langit belum menutup harapan bagi bumi ini. Aisyah menunduk. Aku hanya ingin melakukan yang benar. Bukan untuk disanjung. Bukan untuk dikenang. Sesepuh lain, seorang wanita tua dengan selendang emas bernama Nyai Kuntari, berkata lirih, tapi kamu harus tahu, bahwa warisan ini bukan hanya anugerah. Ini juga kutukan jika tak dijaga dengan hati yang lurus. Bayang tanpa wajah telah mulai terbangun. Dan ia tak akan diam jika tahu darah Darmawati telah kembali. Malam itu, Istana Rasanegara menggelar upacara penyambutan penjaga langit. Api suci dinyalakan, dan Aisyah diminta berdiri di tengah lingkaran cahaya untuk menyatukan kekuatan warisan dengan tanah kerajaan. Namun saat tongkat warisan disentuhkan ke tanah, tanah tiba-tiba retak. Cahaya padam seketika. Rakaswana menjerit keras dari udara. Lalu, dari bawah kaki Aisyah, muncul asap hitam pekat yang menggeliat seperti makhluk hidup. Semua orang menjerit. Penjaga istana menarik senjata. Tapi asap itu terlalu cepat. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi sosok bayangan tinggi tanpa wajah, tanpa bentuk pasti, namun dengan aura yang membuat semua tubuh membeku. Aku sudah menunggu. Suara itu bergema, seperti ribuan suara dalam satu mulut. Bayangan itu mengarah ke Aisyah. Namun sebelum ia menyentuhnya, liontin di dada Aisyah menyala terang, melindungi tubuhnya dalam kubah cahaya. Bayangan itu terhempas, melolong, lalu lenyap ke udara. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, suara itu kembali terdengar. Kau boleh jadi penjaga, tapi aku adalah bayangmu. Dan bayang tak bisa hilang dari cahaya. Semua terdiam. Nafas satu kerajaan tertahan. Pangeran Radia mengepalkan tangan. Perang ini sudah dimulai. Dan Aisyah hanya berdiri di tengah reruntuhan cahaya, matanya tak berkedip, tangannya menggenggam tongkat lebih erat dari sebelumnya. Karena kini ia tahu, yang ia hadapi bukan lagi penghinaan manusia, tapi kegelapan yang tumbuh dari dalam hati manusia itu sendiri. Fajar baru menyapa Rasanegara dengan langit yang kelabu. Biasanya, burung-burung berkicau dari hutan di sekitar danau. Tapi pagi ini, tak ada satupun suara alam yang terdengar. Seolah seluruh kerajaan sedang menahan nafas, menunggu apakah kegelapan semalam benar-benar telah pergi atau hanya menyamar dalam diam. Aisyah berdiri di balkon tertinggi istana, memandang ke arah Cakrawala. Di balik gunung jauh di sana, ia tahu ada 3 penjaga lain yang masih tersembunyi. Tapi setelah kemunculan bayang tanpa wajah, ia menyadari bahwa waktu tak lagi berpihak. Kalau aku tak bergerak, semuanya akan dimakan kegelapan, ucapnya pelan. Pangeran Radia muncul dari balik pintu. Langkahnya tenang namun matanya gelisah. Pasukan penjaga telah menyisir desa sekitar,
Tapi mereka hanya menemukan bekas luka di tanah, jejak angin dingin, dan hewan mati mendadak. Aisyah mengangguk. Bayang itu tidak sedang menyerang. Dia sedang menguji. Radia menatapnya lekat-lekat. Kau tidak sendiri dalam perang ini. Kerajaan kami akan mendukungmu. Tapi kita perlu tahu, apa sebenarnya yang diinginkan oleh makhluk itu? Aisyah terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Bukan kekuatan, tapi ketakutan. Ia tumbuh dari luka-luka terdalam manusia. Ia tak butuh tubuh, hanya butuh celah dalam hati. Di ruang bawah istana, Kirana Jati dan para sesepuh sedang meneliti naskah tua. Dari gulungan yang nyaris rapuh, mereka menemukan peta berisi 3 titik cahaya di timur, selatan, dan utara. Masing-masing mewakili warisan penjaga. Harimau putih, buaya emas, dan naga air. Namun yang mengejutkan, ada tanda merah gelap di tengah peta, berbentuk spiral hitam, tepat di tengah keempat penjuru itu. Kirana Jati menyentuh simbol itu dengan ragu. Ini, titik pusat bayang, bisiknya. Nyai Kuntari menambahkan, dulu tempat ini dikenal sebagai lembah serapah, tanah yang dikutuk karena perjanjian antara manusia tamak dan kekuatan hitam. Sejak segel penjaga hancur, bayangan itu tidur di sana, dan sekarang, ia bangun. Aisyah diminta datang ke ruang bawah untuk melihat sendiri. Saat ia menyentuh peta itu, liontin di lehernya berdenyut keras. Mahkota biru kecil di atas kepalanya bergetar dan memunculkan cahaya ke arah timur. Kirana Jati mengangguk. Itu berarti, penjaga timur telah aktif. Kita harus ke sana lebih dulu. Pangeran Radia menatap Aisyah. Timur adalah tanah naga. Daerah penuh kabut, rawa dalam, dan misteri. Tak ada peta yang bisa mengarah ke sana. Tapi jika kau pergi, aku akan ikut. Aisyah memandangnya. Aku berterima kasih. Tapi perjalanan ini bisa berakhir dengan kehilangan segalanya. Radia tersenyum pahit. Jika kau saja yang sudah dibuang, dihina, dan tetap memilih berdiri, maka aku tak punya alasan untuk mundur. 2 hari kemudian, rombongan kecil berangkat dari Rasa Negara. Terdiri dari Aisyah, Pangeran Radia, Kirana Jati, 2 pengawal kerajaan, dan Rakaswana yang terbang tinggi sebagai penjaga udara. Mereka melintasi lembah berkabut, sungai hitam yang mengalir lambat, dan hutan mati yang pohonnya membengkok seperti sedang menjerit. Di malam hari, bayangan-bayangan sering muncul dari balik pohon, mengikuti mereka dari kejauhan. Aisyah tak pernah lengah. Namun saat mereka sampai di sebuah padang rumput luas yang disebut warga sebagai Padang Lupa, Aisyah mendadak kehilangan arah. Liontinnya berputar tak beraturan. Cahaya mahkotanya meredup. Tempat ini, gumam Kirana, dikenal bisa menghapus ingatan siapapun yang masuk. Bahkan cahaya bisa kehilangan arah. Benar saja. Satu persatu rombongan mulai lupa tujuan mereka. Salah satu pengawal mulai berbicara sendiri. Pangeran Radia berjalan ke arah yang salah. Bahkan Kirana mulai meracau dalam bahasa kuno. Tinggal Aisyah yang bertahan. Namun perlahan, suara-suara dari masa lalunya mulai membisik di telinga. Suara ibunya menangis. Suara ayah tiri yang menghardik. Suara warga desa yang mencibir. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya beban. Kau tak pantas hidup. Aisyah berlutut. Tangannya menutup telinga. Mahkota di atas kepalanya hampir padam. Tapi dalam keheningan itu, ia mendengar satu suara kecil. Suara yang lembut, namun menguatkan. Aisyah, kamu cahaya yang dulu kubilang akan menyinari dunia. Itu suara neneknya, Putri Darmawati. Aisyah membuka mata. Ia menggenggam liontin dan berdiri perlahan. Dengan segenap tenaga, ia menancapkan tongkat warisan ke tanah. Cahaya biru meledak dari ujungnya, menyapu seluruh padang. Rombongan terjatuh. Mata mereka kembali terang. Ingatan mereka kembali. Dan di tengah padang yang kini tenang, muncul tangga batu yang turun ke perut bumi. Tangga itu baru muncul saat kegelapan tersingkir oleh keberanian. Aisyah melangkah ke tangga itu. Setiap langkahnya memantulkan suara hati yang telah sembuh dari luka masa lalu. Ia tahu, di bawah sana, sesuatu menunggu. Penjaga timur. Sang naga air. Tapi juga, masa lalu yang lebih dalam dari yang pernah ia duga. Tangga batu menurun jauh ke dalam tanah.
Cahaya dari tongkat warisan Aisyah menyinari dinding yang dipenuhi ukiran naga dan simbol air. Semakin dalam ia melangkah, udara semakin lembab, dan suara air menetes dari langit-langit mulai terdengar nyaring. Rakaswana tidak ikut masuk. Ia menjaga dari atas, terbang berputar di langit yang mulai gelap karena awan mengumpul. Aisyah tiba di ruang batu yang terbuka lebar. Di tengahnya terdapat danau kecil berwarna perak, memantulkan cahaya langit yang entah berasal dari mana. Di atas danau itu, melayang seekor naga besar dengan sisik transparan yang berkilau seperti gelombang air. Matanya tertutup, tubuhnya seperti tertidur. Namun saat Aisyah melangkah mendekat, liontin di dadanya bersinar terang. Dan pada saat itulah, mata sang naga terbuka. "Wahai darah penjaga langit," suaranya dalam, mengalun seperti aliran sungai. "Kau telah melalui luka dan cahaya. Kini saatnya kau menerima apa yang seharusnya menjadi hakmu, tapi belum pernah kau minta." Aisyah berlutut perlahan. "Aku tidak ingin kuasa. Aku hanya ingin melindungi." Sang naga menunduk. "Itulah sebabnya, kau layak menerima hadiah langka." Air danau berputar. Cahaya biru membentuk pusaran di depan Aisyah. Dan dari tengahnya, muncul sebuah benda kecil berbentuk bulat, seukuran jantung tangan. Benda itu bening, tapi di dalamnya seperti ada dunia kecil yang berputar. "Inilah inti cahaya air," kata sang naga. "Dengan ini, kau bisa menghidupkan kembali tempat yang mati, membersihkan racun di bumi, dan menyembuhkan luka manusia yang tak terlihat." Aisyah menyentuh benda itu. Dan saat ia melakukannya, semua luka lama dalam dirinya, rasa dibuang, dipukul, dicaci, dihina, semuanya perlahan lenyap. Bukan karena dilupakan, tapi karena diterima. Ia tak lagi takut. Di atas sana, langit berubah cerah. Rakaswana menjerit lantang. Pangeran Radia dan Kirana Jati menunggu di kaki tangga. Saat Aisyah muncul kembali, seluruh tanah di sekeliling mereka ditumbuhi bunga-bunga kecil biru, padahal sebelumnya hanya tanah mati. "Semua ini karena hadiah itu?" tanya Radia. Aisyah hanya tersenyum. "Hadiah itu bukan hanya benda, tapi pemahaman. Aku bukan korban. Aku bukan kutukan. Aku adalah penjaga." Kirana Jati meneteskan air mata. "Putri Darmawati, akhirnya tuntas sudah tugas darahmu." Rombongan kembali ke rasa negara. Namun kali ini, mereka tidak membawa perang. Mereka membawa harapan. Aisyah menolak tinggal di istana. Ia memilih membangun kembali pondok kecil di tengah hutan Wankerti. Bukan untuk menyendiri, tapi untuk menjadi jembatan antara manusia dan alam. Suatu pagi, seorang anak kecil dari desa datang ke pondoknya. Anak itu buta. Ia dibuang karena dianggap kutukan. Tapi Aisyah tak mengusir. Ia menyambut anak itu dengan pelukan hangat, dan berkata, "Dulu aku pun buta, nak, tapi bukan karena mataku. Karena dunia tak bisa melihat siapa aku sebenarnya." Dan di belakang Aisyah, Rakaswana mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang tinggi ke langit. Menjaga dari jauh, seperti biasa. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya Aisyah. Sebagian menyebutnya penjaga langit. Sebagian mengira ia jelmaan bidadari. Tapi di hati mereka yang pernah tersentuh olehnya, Aisyah adalah bukti bahwa cahaya bisa tumbuh bahkan dari luka yang paling gelap. Dan hadiah paling langka dalam hidup, bukan emas, bukan kekuasaan, tapi kemampuan untuk mengampuni dan memilih tetap berjalan.